Halo semuanya, aku Hanif Satria dan selamat datang di channel YouTube Hanif Satria. Oke, di channel YouTube ini aku akan ngomongin tentang apapun yang aku suka dan rencananya di channel YouTube ini aku akan ngomong tentang e-sport dan juga futsal. Sejauh ini rencananya seperti itu. Dan kenapa aku ngangkat topik ini karena aku suka dengan e-sport dan futsal ya. Pada dasarnya aku suka olahraga dan e-sport. Aku ngikutin tentang pertandingannya, ngikutin industrinya karena seru aja gitu. Nah, makanya aku lebih milih futsal karena ini salah satu olahraga yang aku suka, simple, mudah dimainin. Aku juga dulu SMP pernah ikut ekskul futsal setidaknya 1 tahun dan juga prestasinya bagus dan juga aku dengar sendiri dari para pengurus dan para pelaku semuanya, ini alhamdulillahnya punya visi yang sama dan punya visi yang jelas, strategi jangka panjang bagaimana pengembangan futsal di Indonesia, gitu. Bagaimana strateginya akan aku bahas di video kali ini, itu. Nah, itu kenapa aku ingin ngomongin tentang e-sport dan futsal di channel. Aku uploadnya untuk e-sport itu di hari Selasa ya. Kan biasanya e-sport mainnya Minggu. Nah, Senin ini aku analisis dan bikin kontennya. Terus Selasanya tayang. Dan juga futsal untuk yang Liga Nasional ini kan biasanya main Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu bisa ditonton di RCTI Plus. Nah, kadang live ulangnya itu diupload di YouTube FFV Federasi Futsal Indonesia. Nah, itu selesai upload semuanya di week itu biasanya di hari Rabu. Hari Rabu sore lah. Hari Rabu nanti aku coba tontonin ulang. Kita analisis tipis-tipis aja. Karena aku nggak ngerti banyak-banyak. Kita kasih tipis-tipis. Kita kasih obrolan yang seru di hari Rabu dan Kamis. Kemudian Jumatnya bisa tayang insya Allah. Itu sih untuk rencana uploadnya. Jadi itu skor Selasa dan futsalnya Jumat. Itu semoga aja bisa konsisten. Oke, di video kali ini kita akan ngomongin berita aja ya, berita futsal. Ini juga uploadnya nggak di hari Jumat, nih hari Sabtu. Jadi kita ngomongin tentang futsal aja nih. Jadi berita bahagia datang dari timnas futsal Indonesia di SEA Games kemarin di Thailand. Alhamdulillahnya timnas futsal Indonesia ini bisa dapat medali emas nanya atau juara satu dengan mengalahkan Thailand 6-1 kalau nggak salah. Aku nonton ya, kurang lebih hampir full sih kayaknya nontonnya. Full pertama nggak bawa pertama dikit terus babak 20 ini menang 6-1. Gokil sih. Hmm, dari permainan cukup bagus ya. Walaupun dari Thailand memang lebih suka mendominasi tapi Indonesia bisa bertahan dengan baik dan juga transisinya bagus dan juga penyelesaian yang sangat klinis ya dari para pemain timnas Indonesia. Itu yang membuat kita bisa unggul 1 atau 2 gol. Kemudian Thailand benar-benar bermain terbuka dan ketika dapat momentumnya bisa dipanis 3 atau 4 gol. Kemudian main power play dan bisa dapat momentum dari skema gawang kosong. Jadi menang Hamzah dan kita juara. Ini berita yang satu anggapan ya. Di Thailand kan digadang-gadang rajanya futsal di ASEAN ya. Karena kan peta peta futsal ASEAN cukup bagus di peringkat 20-an, belasan gitu ya. Nomor satunya masih mungkin Spanyol, Brazil, Portugal kalau terakhir. Dan beberapa negara Timur Tengah, negara Eropa, negara Afrika ya. Beberapa. Dan juga Jepang pastinya ya. Jepang lah di mana ada gitu ya. Dengan perwakilannya mungkin 1 sampai 4 negara di masing-masing wilayah ya. Nah mungkin ASEAN ini dari itu masih di tingkat 20-an gitu. Nah ini kita bisa apresiasi hasil positif ini dan juga perjalanan timnas ini masih belum panjang ya. Aku juga
membaca info terbaru ini bahwa apa istilahnya Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Asia Futsal AFC 2026, AFC Futsal Cup 2026 yang mungkin ya sebutannya bahasa Inggris. Ini akan dilaksanakan di Indonesia untuk tim nasional putra akan diselenggarakan di Jakarta untuk venue-nya di Istora dan di Indonesia Arena. Seperti itu. Untuk tanggalnya ini 27 Januari sampai 7 Februari dengan jumlah peserta 16. Ya, 16. Ada 16. Yap, betul sekali. Ya kita berharap Indonesia bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Indonesia ternyata rankingnya gokil juga nih. 23 ini. Padahal bahkan ranking 11. Kita bisa mengalahkan kemarin juga bagus nih. Iran 5, Jepang 13. Gokil. Gokil. Tentu ini langkah yang bagus. Kita berharap bisa mendapatkan hasil maksimal untuk kita semua ingin juara. Semua negara pasti ingin juara. Tapi ya, kalau bisa jangan terlalu kasih pressure yang berlebihan ya. Karena kan futsal masih sebuah olahraga yang baru mulai berkembang. Kita kasih support aja, kita dukung. Ya kita ramaikan aja gitu. Buat teman-teman yang Jakarta, yang pecinta futsal atau memang futsal, silahkan dukung Indonesia di Indonesia Arena maupun di Istora seperti itu. Tuh. Nah, ngobrolin dikit ya. Ini untuk perkembangan futsal ini menurutku sebuah langkah yang bagus ya, bagaimana FFI Federasi Futsal Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Maite Sianipar dan juga Bapak Wakil Atta Halilintar ya. Bapak Atta Halilintar sang Asia Men yang gokil mempunyai terobosan baru di federasi. Kalau nggak salah baru beberapa tahun kan di federasi, baru beberapa tahun dari ketua FFI ini sudah mulai banyak gebrakannya dan sudah punya arah yang jelas ya untuk perkembangan futsal. Jadi kan kalau di olahraga manapun pengembangannya pasti salah juga, perubahan usia dini, kompetisi nasional dan juga timnas. Jadi ke atas. Nah, sidang di atas ini adalah sebuah eh, proses dan kristalisasi dari yang bawah. Jadi atasnya bagus, pasti bawahnya bagus. Itu. Atasnya yang bagus ini berasal dari posisi bawahnya yang lebih bagus. Nah, aku juga mendengarkan banyak istilah ya, banyak statement dan banyak pernyataan dari Pak Menko ataupun dari federasi ya, bahwa mereka sudah punya plan-nya sangat jelas. Tentu kan federasi yang menurutku kecil, pasti yang mungkin masih muda umurnya dibandingkan dunia futsal Indonesia yang seluas ini kan di 30 berapa provinsi sekarang. Aku ingetnya mesti 34 provinsi ya. Sekarang udah berapa ya? Indonesia provinsi berapa? Udah ada 38 ya. 38 provinsi di berapa pulau yang gede lah. Itu pasti nggak mudah ya. Setidaknya punya gambaran jelas dulu. Oh, untuk prosesnya pasti bertahap dulu ya. Untuk pasti akan lebih kerasa di kota-kota besar pasti biasanya, karena di sana informasi lebih cepat, fasilitas lebih bagus. Tapi ya karena futsal ini sebuah olahraga yang murah dan mudah, yang cuma butuh lapangan, kalau mau tertutup ya gor, itu pasti mungkin gap jarak pembinaannya dari kota besar dan di daerah mungkin menurutku nggak terlalu jauh, menurutku gitu. Tentang mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menghidupkan daerah futsal, dan bagaimana futsal ini bisa didukung oleh semua lapisan dari semua pihak gitu. Nggak cuma penyelenggara, federasi, pecinta, pelaku, ada juga pihak pemegang dana ataupun
sponsor-sponsor yang ingin menyukseskan acara dan pengembangan klub ini. Karena PR-nya adalah bagaimana cara menggabungkan itu semua dalam satu pengembangan futsal ini. Yang perlu kita cari formula bersamanya, seperti itu. Itu sih untuk perkembangan FFI udah punya pengembangan usia dini yang jelas berjenjang dari umur sekian sampai sekian, kompetisi SMP SMA, kemudian ada scouting sekarang yang ada PFL Next, kemudian di liga juga menurutku lebih bagus mungkin ya, dari Thailand juga mungkin kata orang mungkin masih kurang, tapi pelan-pelan ya grafiknya meningkat, selalu ada inovasi di tiap masanya, selalu ada inovasi di tiap penyelenggaraan mingguannya, selalu ada improve. Itu aku sadari betul ada peningkatan terus, inovasi untuk arah yang lebih baik dari segi media. Untuk kompetisi futsal nasional ya, aku kasih tahu aja ini ada namanya Futsal League. Ini ada sosial medianya, websitenya, bisa teman-teman cek sendiri, PFL Indonesia. Kemudian untuk Liga Putrinya ada WPFL, kemudian ada kasta Liga 2-nya, kalau nggak salah ini ada Liga Nusantara. Teman-teman bisa cek aja semuanya di sini, ada Instagramnya. Terus ada operator baru juga, ini inovasi dari federasi ini, ada operator liga yang namanya KFI, kompetisi kalau misalnya. Ini ada websitenya, aku taruh sini. Ini silakan teman-teman pelajari semua di situ. Ini untuk ekosistem liga nasionalnya, untuk scoutingnya dari anak-anak pra profesional ada ini namanya Privilege. Nah, untuk ingin tahu tentang skena asosiasi futsal di daerah, ini ada di kota atau di provinsi. Teman-teman bisa akses kota atau provinsi teman-teman, silahkan dicek sendiri. Itu untuk pembinaan dan liga. Dan untuk timnas futsal, ini ada YouTube Federasi Futsal. Nah, ada YouTube timnas futsal, ada Instagramnya juga. Itu silahkan dipelajari. Oh iya, ada websitenya juga nih, FF. Nah, silahkan bisa dipelajari juga. Semoga kita makin bisa mensupport, bisa cinta dengan futsal, dan syukur-syukur bisa support perkembangan futsal di Indonesia. Gitu sih. Mungkin itu aja untuk sedikit japing tentang kesukaan futsal ya. Berharap ini bisa konsisten untuk futsal ya. Selain ngomong berita gini, ada juga akan coba review match mingguan ya, di hari Jumat, Sabtu yang lalu. Kita akan coba bahas per minggunya di hari Kamisnya, ataupun berita futsal ini, ataupun syukur-syukur aku bisa wawancara dengan pelaku futsal baik di nasional atau daerah. Tunggu aja, mungkin setelah konsisten dan bisa diketahui banyak orang, lakuin aja. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih, dan kasih komen aja buat temen yang bisa suka futsal. Komen aja kira-kira apa sih yang perlu kita bahas. Kita mau diskusi, hubungin saya aja di media sosial atau email aja. Nanti kita bikin collab bareng. Oke? Terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian bisa follow media sosial saya di bawah, dan kita coba lagi di video selanjutnya.